Jepang. Setiap wisatawan yang datang ke negeri sakura ini, kesan pertamanya adalah kekaguman atas kebersihannya. Jepang memang terkenal sebagai salah satu negara yang paling bersih di dunia. Kebersihan terlihat di pusat-pusat kota. Kita hampir tidak melihat tempat sampah, tapi hebatnya kita juga tidak melihat ada sampah yang berceceran. Kemana perginya sampah-sampah itu? Kebersihan tidak hanya terlihat di pusat-pusat kota besar, melainkan juga di kota-kota kecil dan daerah-daerah pinggiran atau suburban. Ini misalnya adalah daerah di pinggiran kota Tokyo. Tidak hanya sampai di situ, kebersihan juga terlihat sampai ke gang-gang sempit perkampungan. Kemanapun kita melihat, semua tampak bersih dan rapih meskipun di dalam kesederhanaan. Mari kita belusukan ke tempat yang lebih dalam lagi. Di saluran air dan got seperti ini pun tidak terlihat sampah. Kita jadi bertanya-tanya, bagaimana masyarakat Jepang menjaga kebersihan lingkungannya? Pekerjaan membersihkan dan merapihkan diajarkan di sekolah-sekolah Jepang sejak anak-anak masih berumur 5 tahun, yaitu sejak taman kanak-kanak. Bagi mereka, pekerjaan membersihkan dan merapihkan adalah kegiatan yang menyenangkan, karena tidak ubahnya seperti sedang bermain-main bersama teman-temannya. Hampir semua sekolah di Jepang memang tidak mempunyai petugas kebersihan atau janitor, sehingga seluruh tugas-tugas membersihkan sekolah dilakukan sendiri oleh murid-murid dan guru-guru, termasuk kepala sekolah. Kegiatan bersih-bersih dan rapih-rapih itu dinamakan osoji dan dilakukan setiap hari di sekolah, sehingga menjadi kebiasaan yang terbawa ke rumah. Jadi adalah wajar kalau anak-anak Jepang walaupun masih kecil-kecil sudah terbiasa membersihkan kamarnya sendiri, bahkan membantu ibunya membersihkan rumah. Kebiasaan membersihkan lingkungan menjadi gaya hidup masyarakat Jepang sampai mereka dewasa dan menjadi tua. Warga-warga akan bergotong royong membersihkan lingkungan secara berkala, seperti yang kita kenal sebagai kerja bakti. Membuang sampah sembarangan bagi masyarakat Jepang adalah tindakan yang memalukan. Kalau tidak ada tempat sampah, maka bagi mereka lebih baik membawa pulang sampahnya untuk dibuang di rumah. Itulah sebabnya walaupun tidak banyak tempat sampah, tapi tidak ada sampah berceceran. Bersih-bersih juga dilakukan di pantai-pantai. Turis-turis pun seringkali tidak mau ketinggalan untuk ikut memunguti sampah. Begitulah masyarakat Jepang meyakini bahwa kebersihan lingkungan hidup mempunyai dampak yang besar terhadap kebersihan hati dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan petunjuk Rasulullah dalam hadis tersebut, sekelompok santri bertekad untuk membuat pesantrennya bersih laksana di Jepang. Mereka terdiri dari siswa-siswa madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mereka akan dibimbing oleh Ibu Lola Mareta. Bu Lola adalah pendiri Yayasan Dream Education dan telah berkecimpung di dunia pendidikan selama 35 tahun.
dan saat ini aktif membina lebih dari 200 sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, Bu Lola sering berkunjung ke Jepang karena anak-anaknya tinggal di sana. Jadi beliau tahu betul bagaimana masyarakat Jepang menjaga kebersihan. Sebagai tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Bu Lola, para santriwan dan santriwati berunding untuk menentukan area-area pesantren yang harus dibersihkan. Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok di mana setiap kelompok bertugas membersihkan area tertentu. Tidakkan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tentuin tuh kelompok mana yang akan meng-clean up. Selanjutnya, Bang Radit akan mencatat dan melaporkan pelaksanaan aksi bersih-bersih ala Jepang itu kepada Bu Lola. Nanti, apabila kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka mereka akan berkumpul kembali di tempat ini untuk dilakukan evaluasi. Dan insya Allah dirayakan.